Assalamualaikum, apa kabar guys? Senang sekali saya bisa menyapa Anda kembali di channel Arya Planner Official. Sebelumnya buat teman-teman sekalian, mohon maaf pada hari ini saya tidak sempat mereview toko kios-kios seperti biasa sebab hari ini saya sibuk sekali, kegiatan perbelanjaan saya padat, jadi saya tidak sempat mengambil video untuk tapping konten ya. Nah seperti ini dia ya, belanja saya bisa dilihat di nota ini, dia lumayan tebal ya notanya. Jadi saya tidak sempat mengambil video untuk review toko-toko yang ada di pasar grosir. Nah untuk itu pada konten kali ini saya akan menjelaskan ya, sesuai dengan permintaan dari salah satu subscriber di channel ini. Beliau menanyakan bagaimana caranya kita itu mengirim barang bisa murah ke daerah, terutama di wilayah NTT dari pasar Cipulir. Nah, oke teman-teman, saya akan menjelaskannya ya, bagaimana cara pengiriman barang murah dari pasar Cipulir ke tujuan teman masing-masing. Untuk itu teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay di video ini. Jika teman-teman membutuhkan informasi seputar pasar grosir dan review barang-barang model terkini, channel ini merupakan tempat yang tepat untuk teman-teman kunjungi. Agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari kami, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Nah, untuk teman-teman yang mau kirim barang dari pasar Cipulir ke daerah tujuan teman-teman sekalian, ada beberapa cara. Cara yang pertama itu cara yang mahal, itu teman-teman bisa belanja di pasar Cipulir, kemudian barangnya diantar di sendiri itu letaknya tidak jauh dari pasar Cipulir ya, mungkin sekitar berapa ratus meter saja itu sudah ada. Namun biaya pengiriman dari ke wilayah NTT dan sekitarnya ke wilayah Sumatera itu rata-rata di atas 5.000 per kilo, bahkan bisa lebih dari 10.000 per kilo. Nah teman-teman bisa bayangkan bagaimana jika satu koli ini yang beratnya 118 kilo, ini sudah ditimbangnya teman-teman, 118 kilo, jika ongkosnya itu 10.000 per kilo, maka kita sudah dapat 1.180.000 itu ongkosnya saja, yaitu untuk pengiriman via JNT Kargo. Ya, itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, ini cara yang murah, namun cara ini agak sedikit panjang perjalanannya ya, karena dia transit. Cara yang kedua itu yaitu barang yang ini yang beratnya 118 kilo ini dikirim dari Cipulir ke Tanah Abang terlebih dahulu ya. Ongkos kirim dari Cipulir ke Tanah Abang itu kurang lebih 45.000 ya. Kalau ukurannya besar itu bisa 50 ribuan ya. Tapi kita anggap saja ini dia ongkos kirim dari Cipulir ke Tanah Abang itu 45.000. Barang yang tadi ketika sudah di Tanah Abang, barang tersebut akan dikirim lagi ke Surabaya. Ongkos kirim ke Surabaya itu 1.500 per kilonya. 1.500 rupiah per kilo. Nah, berat barang tadi itu adalah 118 kilo. Jadi 118 kilo dikali 1.500 rupiah sama dengan 177.000. Itu ongkos barang dari Tanah Abang ke Surabaya. Ketika barang sudah tiba di Surabaya, nah barang tadi akan diteruskan lagi dikirim ke beberapa wilayah di seluruh Indonesia. Ya contohnya saja barang yang tadi ya, sesuai dengan request subscriber yang dari ND tadi yang menanyakan. Jadi kita anggap saja barang tadi itu dikirim ke NTT. Nah ongkos barang yang ukuran ini ya, ukuran ini dikirim ke NTT ini saya belum tahu pastinya ya berapa harganya per kubik atau per kilo. Namun kita estimasikan saja bahwa perbedaan harga dari Jakarta ke Surabaya, kemudian dari Surabaya ke NTT itu perbedaannya itu 100.000 ya. Misalnya di sini ini 177.000, ya kita estimasikan sekitar 277 ya. 277 itu kirim dari dari Surabaya ke ND NTT. Nah, jadi kita estimasikan 100.000 atau kita pukul tinggi aja ya. 377.000 dari Surabaya ke ND.
Nah, total ongkos dari cara yang kedua ini bisa kita hitung ya, karena cara yang kedua ini 3 kali transit dari Cipulir ke Tanah Abang itu adalah 45.000 ya ongkosnya, 45.000 ditambah dari Tanah Abang ke Surabaya itu 177.000. Dari Surabaya ke ND Flores kita pukul harga tingginya saja ya, itu harganya bisa lebih rendah lagi ya, tapi kita pukul aja harga tingginya 377.000. Nah, jadi ongkos kirim dari Cipulir ke ND Flores dengan menggunakan cara yang kedua, meskipun itu 3 kali transit, itu jauh lebih murah ya. Ongkosnya itu adalah 599.000 saja ya. Jika dibandingkan dengan cara yang pertama, via meskipun itu hanya 1 kali jalan, karena ongkosnya itu bisa di atas 10.000 ya, tapi saya ambil ini aja ya, 10.000 aja. 10.000 aja per kilo itu bisa 1.180.000 ya. Perbedaan harganya sudah lebih dari setengahnya ya guys. Jadi seperti itu ya, buat teman-teman yang ingin mengirim barang dari Cipulir ke beberapa wilayah yang ada di Indonesia ya. Untuk kali ini saya mensimulasikannya untuk dikirim via ND. Untuk kirim ke tujuan ND via Tanah Abang, Surabaya, dan ke ND. Untuk tujuan lainnya juga bisa, misalnya teman-teman tinggal di Papua, di Sumatera, di Sulawesi maupun Maluku ya. Itu kurang lebih ongkos ke Surabayanya tetap sama, namun ongkos ke timurnya itu tidak akan ada perbedaan harga yang mencolok ya. Paling hanya berbeda 100 atau 50.000 ya, kalau untuk tujuan dari Surabaya ke wilayah timur di seluruh Indonesia. Oke guys, demikian penjelasan singkat mengenai cara mengirim barang supaya dapat ongkos yang murah. Mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan manfaat dan informasi buat teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di konten saya selanjutnya.